Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anggraini, NPM 1803050128. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu tunawicara. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama adalah Rahajeng Indarti, yang kedua adalah Wahyu Oktaviani, dan yang terakhir adalah Hajar Kristiaji. Baik, langsung saja ke pengertian tunawicara. Tunawicara adalah individu yang mengalami keterlambatan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Untuk yang kedua adalah karakteristik tunawicara. Karakteristik tunawicara yaitu ada 3. Yang pertama, karakteristik bahasa dan bicara. Yang kedua adalah kemampuan intelijensi, dan yang terakhir adalah penyelesaian emosi, sosial, dan perilaku. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama adalah karakteristik bahasa dan bicara. Anak tunawicara memiliki keterlambatan dalam perkembangan bahasa bicara apabila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal. Yang kedua adalah kemampuan intelijensi. Kemampuan intelijensi atau IQ tidak berbeda dengan anak-anak normal. Hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari IQ anak normal atau performanya. Yang ketiga adalah penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku. Penggunaan komunikasi verbal menyebabkan anak tunawicara terkesan agar eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat normal. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah klasifikasi tunawicara yang akan dijelaskan oleh Rahajeng Indarti. Saya Rahajeng Indarti dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang ciri-ciri fisik dan psikis anak tunawicara. Yang pertama yaitu berbicara keras dan tidak jelas. Yang kedua, telinga mengeluarkan cairan. Yang ketiga, bibir sumbing. Yang keempat yaitu suka melakukan gerakan tubuh. Yang kelima, cenderung pendiam. Dan yang terakhir yaitu cedera. Klasifikasi anak tunawicara. Yang pertama ringan, itu 20-30 dB atau desibel, yaitu umumnya mereka masih dapat berkomunikasi dengan baik. Hanya kata-kata tertentu saja yang tidak dapat mereka dengar langsung. Yang kedua sedang, yaitu 40-60 dB atau desibel, yaitu mereka mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain. Suara yang mampu terdengar adalah suara radio dengan volume maksimal. Yang ketiga berat atau parah, yaitu di atas 60 dB atau desibel, yaitu mereka sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain. Suara yang mampu mereka dengar adalah suara yang sama kerasnya dengan jalan pada jam-jam sibuk. Biasanya dalam kategori ini sudah menggunakan alat bantu dengar, mengandalkan pada kemampuan membaca gerak bibir atau bahasa isyarat untuk komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Oktaviani, NPM 1803050118. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab anak tunawicara. Itu ada 3. Yang pertama pada saat proses kelahiran, yang kedua sebelum anak dilahirkan, yang ketiga setelah anak dilahirkan. Yang pertama dulu yaitu sebelum anak dilahirkan. Faktor penyebab sebelum anak dilahirkan itu ada berbagai macam, seperti keturunan gen, ibu yang semasa hamil terinfeksi oleh virus rubella, demam glandural, maupun selesma. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh pola makan seperti beri-beri, sering mengkonsumsi obat seperti kuanin, atau ibu yang menderita toksemia pada akhir kehamilan. Yang kedua pada saat kelahiran, kelahiran yang terlalu lama atau bayi sulit keluar sehingga terdapat tekanan yang keras terhadap bagian telinga. Kelahiran prematur juga mempengaruhi. Cedera saat dilahirkan pada bagian telinga
maupun penyakit hemolisis yang sering disebabkan oleh RH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan, nama saya Haji Kristi Haji Prakoso, NPM 180305. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya di slide 10 dan 11. Yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan yaitu setelah kelahiran atau bisa kita kenal dengan postnatal. Yang pertama, anak itu mengidap penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus B ya, seperti gondok dan campak ya. Yang B yaitu kecelakaan yang menciridai bagian telinga. Yang ketiga yaitu pengonsumsian antibiotik seperti streptomycin dan lain-lain ya. Terus yang keempat yaitu menangkap bunyi yang terlalu keras dalam jangka yang bisa dibilang agak lama ya. Kemudian yaitu untuk masalah penanganan sendiri yaitu kita bisa menggunakan dengan latihan artikulasi seperti latihan meniup kayak meniup balon atau meniup apa gitu. Yang kedua yaitu latihan bibir bisa diubahkan begini atau bagaimana. Yang ketiga yaitu dengan latihan lidah bisa diubahkan gini. Keempat dengan latihan velum ya. Terus terapi wicara atau spek terapi yaitu pengembangan kemampuan bicara anak tunawicara dengan melatih pengucapan oral atau mulut. Dan spek development yaitu pengembangan kemampuan bicara anak tunawicara dapat kita ajari dengan berbicara. Itu ada juga spek improvement yaitu segala macam usaha yang berhubung dengan pengembangan kemampuan bicara, contoh grammar, ada spelling, writing, dan comprehension. Terus yang kelima yaitu spek correction yaitu suatu pembetulan bicara yang berbau tetapi cara membetulkan dan mengoreksi istilah-istilah yang tidak benar ya. Dan yang terakhir yaitu ada spek education. Apa sih itu spek education? Yaitu pendidikan bicara dan berbahasa, yaitu kita dilatih untuk berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa yang benar ya. Udah sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Yang bisa-bisanya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.